Berikut pembahasan tentang tryout PPK Guru Seni Budaya Part 2 Kompetensi Teknik PPK Guru Disim Guru Belajar Kemendikbud. Nah, jika Bapak Ibu ingin melihat part yang pertama, bisa masuk ke channel saya, langsung dipilih yang pembahasan tryout PPK Guru Belajar yang part 1 dari soal 1 sampai 30. Sekarang saya akan melanjutkan soal yang ke-31 sampai 50. Soal nomor 31. Perhatikan pernyataan di bawah ini, memberikan gambaran yang tepat tentang kekuatan dan kelemahan, kedua kelebihan dan kekurangan peserta didik, 3 mengetahui potensi yang perlu ditingkatkan, 4 tingkat pengetahuan, 5 kelemahan yang perlu diminimalisasi, 6 kondisi sosial peserta didik. Berdasarkan pernyataan di atas, guru dapat memahami potensi peserta didik dengan cara yang ditunjukkan pada nomor 3 A 3456, B 2345, C 1234, D 1235, E 1245. Materinya sebagai berikut. Potensi peserta didik. Tujuan pembelajaran hakikatnya adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi secara optimal. Oleh karena itu, guru seyogianya memiliki motivasi dan bekerja keras mengenali dan memahami potensi peserta didik asuhannya secara cermat dan jujur. Dengan memahami potensi, guru dapat memberi gambaran yang tepat tentang kekurangan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan peserta didik, serta dapat mengetahui potensi yang perlu ditingkatkan dan kelemahan yang perlu diminimalisasi. Dengan demikian, guru dapat merencanakan pembelajaran yang tepat, kreatif, dan efektif agar peserta didik mencapai prestasi terbaik sesuai dengan potensinya. Maka dari itu dapat disimpulkan jawaban yang pertama tepat, kedua tepat, ketiga tepat, dan yang kelima tepat. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, 5 yang D. Soal nomor 32. Pada waktu bernyanyi, seorang penyanyi dapat mengoptimalkan bentuk mulut dalam melafalkan vokal sehingga vokal yang dihasilkan dapat jelas. Berikut adalah gambar bentuk mulut dalam menyuarakan bentuk vokal A, I, B, U, C, E, D, A, E, O. Nah, ini adalah gambar bentuk vokal A, I, U, E, O. Dari gambar tersebut bisa kita simpulkan jawabannya adalah yang E, vokal O. Soal nomor 33. Di dalam musik yang dikenal adanya birama, yakni ruas-ruas yang membagi lagu ke dalam ukuran yang sama, hitungan dengan lambang hitungan atau bilangan tertentu. Notasi lagu di atas menunjukkan birama A 2/2, B 2/4, C 3/4, D 6/8, dan E 4/4. Lagu Terima Kasihku merupakan salah satu contoh dengan tangga nada minor melodis. Tangga nada minor melodis itu ditulis dalam notasi balok tonika A seperti contoh berikut. Dari nada La ke Si adalah 1, sedangkan nada Si ke Do setengah, dan nada Sel ke La juga setengah. Maka dari itu, kesimpulannya, lagu Terima Kasihku menggunakan nada C sama dengan Do atau 3/4. Jadi jawabannya yang C. Nomor 34. Di atas adalah gambar sebuah potongan alat musik recorder. Nama recorder yang paling atas bagian yang ditunjukkan tanda panah adalah A juru bicara, B gabus-gabus, C barel, D kepala, E lonceng. Berikut jawabannya. Untuk bagian yang ditunjukkan angka 1 itu adalah huruf bagian A kepala, dan bagian yang ditunjukkan nomor 3 sampai 8 adalah bagian B body, yang nomor 9 sampai 10 adalah bagian C atau footnya. Jadi jawabannya adalah yang D kepala.
Nomor 35. Secara teoritis, hal-hal apa sajakah yang dapat membangun peserta didik menjadi komunikan dalam pembelajaran? Komunikan berarti erat kaitannya dengan komunikasi. Nah, secara umum, komunikasi itu suatu proses yang menyampaikan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Pesan yang disampaikan itu secara lisan, tulisan, verbal, atau nonverbal. Dalam pembelajaran, komunikasi yang efektif itu proses transformasi dari pesan berupa ilmu pengetahuan dari pendidik ke peserta didik. Nah, kesimpulannya di sini, siswa dapat menjadi komunikan dalam pembelajaran pastinya karena dia punya rasa daya tarik. Yang kedua, dia juga harus percaya dengan peserta didik. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 36, langkah seorang guru dalam merangsang peserta didik untuk mengerjakan soal di depan kelas agar peserta didik merasa tertantang adalah dengan A. Memberikan pujian kepada peserta didik yang mengerjakan soal, B. Mengembangkan keberanian peserta didik dalam menjawab soal, C. Memberikan hukuman bagi peserta didik yang menjawab salah, D. Memberikan hadiah setelah mengerjakan soal, E. Memberikan nilai lebih dalam pembelajaran. Nah, dari sini guru yang sudah biasa mengajar di depan kepada siswa, sudah berpengalaman, pasti langsung bisa menjawab. Kalau yang A, pasti kita melakukannya karena salah atau benar peserta didik pasti kita memberikan pujian. Kalau yang B, jelas jawabannya seperti soal, itu bukan jawaban mengembangkan keberanian, itu sudah ditanyakan di soalnya. Yang C, memberikan hukuman, jelas salah karena akan membuat peserta didik lebih takut untuk maju. Lalu untuk jawaban yang D, memberikan hadiah, bisa, tapi tidak semua guru bisa memberikan hadiah kepada siswanya. Dan itu membuat siswa juga selalu memikirkan hadiahnya. Kalau tidak ada hadiah, siswa jadi tidak mau maju untuk ke depan kelas. Sedangkan menurut saya jawabannya yang paling tepat adalah yang E, karena memberikan nilai lebih itu pun bisa memperbaiki nilai dan murid akan lebih antusias untuk menambahkan nilai. Jadi jawabannya yang E. Nomor 37. Menurut Primadi, rasa apresiasi seseorang timbul ketika dihadapkan terhadap suatu karya seni yang berhubungan dengan ciri-ciri kreasi suatu karya. Berikut ini adalah ciri-ciri apresiasi: A. Kejutan, empati, rasa estetis, simpati. B. Kejutan, kreatif, rasa estetis, simpati. C. Kreatif, empati, rasa estetis, simpati. D. Kejutan, empati, rasa estetis, kreatif. E. Kejutan, empati, kreatif, dan simpati. Nah, menurut Primadi ini, rasa apresiasi yang berhubungan dengan ciri kreasi karya tersebut dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama kejutan, empati, estetis, simpati, rasa etis, terpesona, dan terharu. Maka dari itu jawabannya adalah yang A. Nomor 38. Bentuk dasar benda dalam menggambar bentuk. Semua dasar bentuknya adalah A. Geometris, B. Kubus, C. Lingkaran, D. Kerucut, dan E. Tabung. Dari jawaban ini kita bisa lihat semua contoh dari huruf B sampai E, itu adalah contoh dari geometris. Berarti dapat disimpulkan di sini jawabannya adalah bentuk yang geometris. Jawabannya yang A. Nomor 39. Media ini lebih sering digunakan untuk melukis dengan cat minyak karena cat minyak butuh ketebalan dalam pewarnaan dan kadang butuh metode palet yang membutuhkan teknik konstruksi pada bidang lukisnya. A. Tub, B. Scrap, C. Pisau palet, D. Kuas, dan E. Kanvas. Berikut penjelasannya. Ini adalah tab, ini adalah scrap. Jadi tab itu tempatnya cat, kalau scrap itu gabus, biasanya ada pegangan kayu, biasa digunakan untuk membuat atau melukis di atas kanvas. Selain kuas bisa menggunakan ini scrap. Lalu selanjutnya ada kanvas, ini pisau palet, dan yang terakhir adalah kuas.
Nah, sebagai tempat penyimpanan cat agar tetap kering dan tidak terkontaminasi dengan unsur yang ada di luar, serta lebih mudah dalam pembawaannya, tap ini sangat berguna ketika melukis dengan teknik kering, di mana penggunaan kuas dalam keadaan kering dan tidak berminyak. Jadi, bila melukis dengan teknik kering, sangat baik menggunakan cat yang langsung keluar dari tap. Jadi, jawabannya adalah yang A, tap. Nomor 40. Ketika guru menekankan upaya agar peserta didik mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi, akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya merupakan belajar A. Teknis, B. Praktis, C. Mandiri, D. Emansipatori, E. Teoritis. Nah, menurut Habermas, tipe belajar dibagi menjadi 3, yaitu belajar teknis atau technical learning, belajar praktis atau practical learning, dan belajar emansipatory atau emancipatory learning. Berikut penjelasannya. Belajar teknis itu belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alam yang benar. Kalau belajar praktis adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekeliling dengan baik. Lalu belajar emansipatoris menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan tercapainya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosial. Maka bisa kita simpulkan jawabannya adalah yang D. Nomor 41. Bentuk tari gambyong yang berasal dari Jawa Tengah untuk penggunaan aksesoris kepala berupa model gelung atau penataan rambut. Model gelung tersebut dinamakan A. Gelung Malang, gelung bokot mengkurep, gelung konde, dan gelung tekuk, dan yang E. gelung pita. Teman-teman dari jurusan seni tari pasti langsung bisa, ini adalah contoh tari gambyong. Dan gelungan itu salah satu hiasan yang diletakkan di kepala. Nah, penari gambyong menggunakan gelungan sebagai hiasan di kepala karena bertujuan untuk membuat penari tampak anggun dan cantik agar enak dipandang. Ini bentuk gelungan yang biasa digunakan di tari gambyong, dan ini disebut gelungan bokot mengkurep. Jawabannya adalah yang B. 22. Memperkenalkan karya seni bela diri dari seni dapat dinikmati oleh publik serta tujuan tersampaikan, dapat menyempurnakan nilai karya seni, dapat menyempurnakan karya seni. Rupa adalah bentuk dari A. Tujuan pameran, B. Apresiasi seni, C. Tinjauan seni, D. Misi pembelajaran seni, E. Tujuan pembelajaran seni. Nah, di sini tinjauan seni itu kegiatan yang meninjau atau mengadakan penelitian, hubungannya dengan penelitian seni. Dan apresiasi seni, suatu penilaian terhadap karya seni mulai dari mengenali, menilai, menghargai karya yang terkandung di karya seni tersebut. Maka dapat disimpulkan jawabannya adalah yang B. Apresiasi seni. Nomor 43. Pada tahun 1925, pengaruh unsur-unsur teater barat seperti sastra drama, idiom teater dari tonel Belanda, atau kaum terpelajar Indonesia melahirkan bentuk teater baru di Indonesia. Masa ini merupakan awal teater, A. Realisme, B. Opera, C. Masa kebangkitan, D. Masa perintis, dan E. Masa kontemporer. Nah, pada masa tahun 1925 masuk di masa kebangkitan yang diawali dengan hadirnya perkumpulan Dharna Dela yang didirikan oleh A. Pierdo. Pertunjukan tersebut menggunakan bahasa Melayu rendah. Selanjutnya hadir Miss Ribut Orion, yakni grup teater yang sukses pada zaman kolonial di Indonesia. Pada tahun 1926, Rustam Effendi menulis naskah menggunakan bahasa Indonesia yang berjudul Bebasari. Hal tersebut merupakan awal teater modern Indonesia di masa kebangkitan. Berarti jawabannya adalah yang C. Soal nomor 44. Penyanyi dikatakan dapat
bernyanyi dengan baik dengan kualitas suara yang baik. Ciri kualitas suara yang baik yang menguasai dan menerapkan teknik bernyanyi. Salah satu aspek atau teknik bernyanyi sehingga akan menjadi berkualitas adalah A. Ekspresi, B. Artikulasi, C. Pemilihan lagu yang tepat, D. Pembawaan lagu, dan E. Pemilihan tonika atau nada dasar. Nah, artikulasi di sini dalam bernyanyi diantaranya dapat mempelajari teknik bernyanyi, huruf hidup, huruf mati, atau pengucapan kata-kata yang benar. Dan kalau kita melihat ekspresi, pasti bernyanyi itu kaitannya dengan ekspresi. Tetapi menurut saya jawaban yang paling tepat adalah B, karena pemilihan lagu yang tepat itu sebenarnya semua penyanyi juga harus bisa memilih lagu yang tepat sesuai dengan jenis suaranya. Tetapi berdasarkan soal di atas, yang paling cocok adalah jawaban yang B. Soal nomor 45. Pengembangan kurikulum 2013 tentu diakibatkan oleh tantangan eksternal dan internal. Berikut merupakan tantangan eksternal dalam pengembangan kurikulum 2013 kecuali A. Masalah lingkungan hidup, B. Ekonomi berbasis pengetahuan, C. Mutu, investasi, dan transformasi pada sektor pendidikan, D. Perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif, atau E. Pergantian Menteri Pendidikan. Penjelasannya, tantangan internal itu mengacu pada 8 standar nasional pendidikan Indonesia yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang memadai. Tantangan eksternal meliputi arus globalisasi dan berbagai isu terkait pendidikan, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, serta mutu, investasi dan transformasi bidang pendidikan, dan keikutsertaan Indonesia dalam studi TIMSS atau Trend International Mathematics and Science Study, dan PISA atau Program for International Student Assessment merupakan hasil yang menunjukkan hasil yang kurang mengembirakan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan pasti ada hubungannya dengan D, perkembangan penduduk Indonesia yang dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Soal nomor 46. Tolak ukur yang digunakan subjek untuk menimbang keindahan atau kejelekan maupun ketertarikan atau ketidaktertarikan rasa suatu objek disebut A. Rasa estetis, B. Nilai estetis, C. Subjek estetis, D. Nilai estetis, dan E. Objek estetis. Kita harus tahu dulu pengertian dari estetis itu seperti apa. Estetis hubungannya dengan estetika, ilmu yang membahas bagaimana keindahan dapat terbentuk serta bagaimana dapat merasakannya. Berarti jawaban nomor A, rasa estetis, sudah terjawab. Lalu untuk subjek estetis dan objek estetis itu berarti ada hubungannya dengan sebuah karya yang akan dinilai. Yang sudah dijelaskan di atas adalah subjek dan objeknya, berarti bukan itu jawabannya. Lalu untuk pilihan nilai estetis dan seni estetis tentu bukan, berarti jawabannya pasti adalah tentang nilai estetis. Nilai estetis atau estetika adalah sumber rasa keindahan yang di dalamnya terdapat rasa cinta kasih maupun kasih sayang karena adanya kecintaan yang dirasakan oleh manusia. Berarti jawabannya yang B. Nomor 47. Penyajian musik vokal paling sederhana bisa disajikan oleh seorang penyanyi dan seorang pengiring. Kelompok vokal yang disajikan oleh dua disebut dengan pertunjukan musik dengan format A. Kuartet, B. Trio, C. Duet, D. Vokal grup, dan E. Campur. Nah, bernyanyi dengan dua orang tentu saja kita langsung sebutkan itu duet. Peranannya yang satu mendominasi sebagai pembawa melodi asli, sementara yang lain penyanyi suara yang mendukung, artinya penyanyi ini memberi atau menghiasi melodi asli. Sedangkan kalau kuartet itu artinya bernyanyi 4 orang, trio 3 orang, dan vokal grup itu biasanya lebih dari 4 orang, dan campuran itu mungkin yang disebut adalah campuran dari suara jenis-jenis suara sopran, alto, bass, dan lainnya. Jadi jawabannya adalah yang C.
48. Agar sebuah susunan ragam tari memiliki kesatuan dari ragam gerak yang satu terhadap ragam gerak yang lain, maka diperlukan gerak penghubung yang disebut A. Transisi gerak, B. Penggabungan gerak, C. Pengembangan gerak, D. Pembaruan gerak, E. Pemusatan gerak. Nah, jawaban di sini kalau kita lihat transisi itu peralihan atau perpindahan, merupakan jembatan atau penyambung pola gerak yang satu ke gerak yang lain, atau posisi penari dari wilayah panggung satu ke wilayah panggung yang lain. Sedangkan kalau penggabungan gerak berarti sudah ada di dalam transisi, dan kalau pengembangan gerak berarti hubungannya dengan jenis tari. Begitu juga dengan pembaruan, dan pemusatan itu pasti sudah masuk di dalam transisi gerak, berarti jawabannya yang A. Soal nomor 49. Nani mematikan mesin motor ketika berpapasan dengan gurunya. Tindakan yang dilakukan Nani merupakan bentuk standar kompetensi lulusan A. Sikap, B. Keterampilan, C. Spiritual, D. Pengetahuan, dan E. Sosial. Nah, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap, A. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap. Yang B. Orang yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam interaksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Sedangkan yang C. Dalam menempatkan dirinya sebagai cermin bangsa dalam pergaulan dunia. Berarti jawabannya adalah kompetensi lulusan yang sikap, A. Nomor 50, sebuah cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan merupakan pengertian dari A. Strategi pembelajaran, B. Metode pembelajaran, C. Model pembelajaran, D. Pendekatan pembelajaran, dan E. Media pembelajaran. Dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014 disebutkan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang telah ditentukan. Maka jawabannya adalah yang D. Sekian video pembahasan untuk part 2 dari saya. Semoga soal ini dapat membantu Bapak Ibu dalam belajar untuk tes P3K.